Spring. Semangat semangat. Saya dulu kalau siap. Iya nanti. S1. Ini aja SPP-nya. Kalau ibu bilang pagi nanti temunya 1 kali. Kalau siang 2 kali. Kalau sore 3 kali. Kalau malam 2. Terus yang kalah kenapa? Langsung saja ya. Siap? Udah siap? Siap. Malam. Pagi. Sore. Siang. Pagi. Sore. Pagi. Malam. Perkenalkan, nama saya Farel Ambara, biasa dipanggil Farel. Namanya Triscan. Ininya apa? Saya Bima, anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Bima Wibowo, umur 13 tahun. Dipanggil siapa? Dua bersaudara. Dipanggil siapa? Sering dipanggil. Bisa dipanggil Bima. Ari. Alamat saya di Karangboyo Payaman seperti itu. Tapi naik lagi RT lama. Ya, apa yang mau ditanyakan? Papa kamu cewek apa cowok? Opa saya kebetulan laki-laki. Mama saya. Siapa namanya? Nama bapaknya siapa? Bim. Aku juga. Nama mamanya siapa? Sudah cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cita-cita saya presiden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih gue ini. Nyanyi Jaka. Sampai pulang. Yang nyanyi Wibowo suruh nyanyi Wibowo. Mempelajari mengenai organ dari sistem pembuluh. Ada yang masih ingat? Apa? Farel, masih ingat nggak? Kemarin kita belajar tentang apa? Organnya ada apa saja?
Pilar, yaitu Oh, sama kiri di kanan ya. itu termasuk ke dalam ruang dari jantung sendiri. Nah, ruang dari jantung sendiri itu kan ada 4 kemarin. Ada yang masih ingat nggak? Masih ingat? Ruang 4 ruangan jantung. Ya, nah. Sekali. Selanjutnya kita akan belajar mengenai mekanisme sistem regeneratif. Paru-paru tenggorokan. Jadi sistem regeneratif kita sendiri memiliki 2 mekanisme, yaitu mekanisme sistem regeneratif kecil dan juga sistem regeneratif besar. Yang pertama adalah sistem regeneratif kecil. Kenapa dikatakan sebagai sistem regeneratif kecil? Ada yang tahu? Jadi dikatakan sebagai sistem regeneratif kecil ini dikarenakan waktunya yang relatif singkat daripada sistem regeneratif besar, di mana sistem regeneratif kecil ini hanya terjadi dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Urutannya sendiri adalah bilik kanan, paru-paru, dan juga serambi kiri. Ini bisa disingkat sebagai Di fase. Basis. itu Ayo boleh. bilik, ada itu kanan, sisinya itu serambi, ini itu kiri. Jadi pelajaran itu dimulai dari bilik kanan dan diakhiri dengan serambi kiri. Bilik kanan, B-nya bilik, A-nya kanan, S-nya serambi, I-nya kiri. Jadi darah ini mengalir dari bilik kiri ke kanan, bilik kanan kemudian ke paru-paru. Di sini adalah darah mengandung karbon dioksida atau CO2. Kemudian ke paru-paru dan kembali ke jantung. Di sini darah sudah mengandung oksigen. Di mana paru-paru ini merupakan tempat pertukarannya karbon dioksida dengan oksigen. Selanjutnya adalah peredaran darah. Kenapa dikatakan sebagai peredaran darah besar? Ya, jadi peredaran darah besar ini mencakup tempat yang sangat luas, yaitu seluruh tubuh. Sedangkan peredaran darah kecil hanya mencakup paru-paru saja. Ini bisa kalian singkat sebagai bisa bilik kiri, bilik kiri, serambi kanan. Jadi peredaran darah besar ini dimulai dari bilik kiri, kemudian ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke serambi kanan. Jadi prosesnya dimulai dari bilik kiri, kemudian ke seluruh tubuh. Ini ada bagian di bawah, jadi bagian di atas, termasuk otak. Kemudian kembali lagi ke serambi kanan.
menyebabkan penyakit serangan. Terus jadi merokok dan makan makanan minuman dapat memicu terjadinya ada yang merokok nggak di sini? Ada. Nggak boleh ya. Jadi merokok ini dapat menyebabkan serangan jantung. Dikarenakan rokok ini mengandung nikotin dan juga kandungan tersebut saat masuk ke darah nanti dapat memicu terjadinya peradangan pada aliran itu nanti akan membuat dan bisa menyebabkan selain itu makanan kandungan juga saat presiden dipastikan maka darah kita akan segera masuk itu menyebabkan jantung kita akan terlambat bekerja atau selain merokok ada kadar kolesterol tinggi, ada kolesterol tinggi, ada yang kolesterol baik dan juga ada kolesterol tinggi. Kalau kolesterol kita sudah menurun nanti akan memicu terjadinya kematian, jangan jantung, terus ya, susah nafas. Kemudian selanjutnya ada faktor genetik, di mana ini terjadi karena adanya dari ajarannya sendiri, yaitu ajaran nyeri dada, sesak nafas, dan nyeri kaki pada saat berjalan. Itu dikenali tanda-tandanya. Kemudian cara mencegahnya sendiri ada perubahan gaya hidup seperti apa? Berolahraga, makan makanan vegan, makan sayur. Kenapa kalau serangan jantung itu langsung pingsan di tempat atau kenapa biru-biru? Iya. Apa yang badannya Langsung membiru. kan karena sumbatan Jantung baru diserang serangan jantung itu langsung rasanya meninggal. kalau iya sebelum kan nanti jadinya tidak bisa membuka apa yang berubah Kosong. iya ya terus nanti tadi juga ada risikonya jadi sama masuk ke organ yang berubah Sama coba bisa nafas. sama pasti ini. Kemudian cara mencegah yang kedua adalah pengelolaan bergizi medis. Seperti kalian bisa minum vitamin, terus mengecek kesehatan yang rutinan. Terus ada mengonsumsi obat-obat yang mendukung yang pasti. Selanjutnya adalah stroke ini terjadi dikarenakan adanya pembengkakan di pembuluh darah atau bersumber sehingga otak ini kekurangan oksigen. Nah, ada yang tahu nggak kenapa stroke ini berkaitan erat dengan aterosklerosis? Berarti nggak bisa digerakin anak nggak bisa digerakin bisa tangannya nggak makin pertama gejalanya terus bisa Ya karena ini belum koordinasi. Jadi pada saat jadi memiliki penyakit stroke, kaki kita tidak akan bisa berjalan. Itu
Jadi ada yang tahu nggak hubungannya antara sklerosis dengan penyakit stroke? Iya, jadi hubungannya sendiri itu yang pertama sama-sama menyerang organ kardiovaskular yaitu di mana organ penting dalam tubuh seperti jantung dan juga otak. Yang kedua memiliki penyebab yang sama yaitu tersumbatnya pembuluh darah. Selanjutnya cara mencegahnya yaitu kita dapat mengadopsi gaya hidup yang sehat seperti rajin berolahraga, berolahraga tidak makan yang lemak, ya tidak makan yang lemak, terus bisa diet gula kayak gitu ya, terus makan makanan yang sehat seperti sayur, buah, hindari rokok dan minuman ya, dari rokok dan juga minuman. Misal ya kalau nah itu udah setahun nih harus terapi terus sekarang apa? Terapi. Sama sih sekarang biar sehat dari stroke tuh gimana tanpa terapi? Ada nggak? Itu dalam diri kita sendiri kita bisa menerapkan gaya hidup sehat. Misalnya tadi olahraga ini setelah makan, 30 menit setelah makan itu waktu yang tepat untuk kita olahraga. Terus memilih makanan yang sehat seperti buah, sayur. Selain itu pendidikan dan kesadaran. Dari situ kita bisa mengikuti edukasi. Sekarang kan canggih ya, ada di HP edukasi mengenai jangan dari itu, makanan yang berguna, makan yang sehat. Kemudian pemeriksaan kesehatan rutin, kita bisa mengecek gula darah setiap ya. Selanjutnya ada varises. Ada yang tahu nggak varises itu kayak gimana? Di sini tuh ada ulat. Ya, orang yang keluar. Masalahnya Enggak sekali lagi. nah itu kita setelah makan harus makan dulu. Makan terus tunggu 30 menit dulu baru lagi. Iya, terus kita berolahraga. Nah, varises sendiri ini adalah kondisi di mana rahim kita atau pembuluh darah anak itu membesar atau mengalami pembukaan dan seringkali darah sedikit nyaman. Penyebabnya sendiri adalah faktor genetik seperti keturunan, kemudian tekanan pada pembuluh darah, gaya hidup sedentari ini adalah gaya hidup di mana kalian kurang bergerak. Jadi kalau bergerak terus itu dapat menyebabkannya Ayo jadi kalau itu caranya nggak bisa Disuntik ya, katanya disuntik ya. bisa nanti berarti kalau kita mau jadi tentara itu nggak bisa kalau ada kondisi itu. itu aturan di perusahaannya nanti. Selanjutnya adalah usia. Saat usia mulai normal biasanya baru 7 tahun. Kemudian gejalanya itu pembuluh darah itu terlihat jadi kayak kelihatan. Terus kakinya sering gatal atau kram. Bisa alami alamat. Mengalami pembengkakan, kemudian beban belit. Iya. Ketika olahraga Terus apa-apa nih. Ya,
Yang Kemudian dari menggunakan pakaian yang ketat. Wah. Boleh pakai pakaian yang ketat. Atau jeans yang ketat itu. Selamat datang seluruh babak opsi. Selamat ya, kelompok ini menjadi oksigen yang akan berperan penting di dalam tubuh ini. Sekarang kita ada di saluran vena pulmonar, yaitu pembuluh darah balik yang berisikan sel darah merah kayak oksigen dari paru-paru ke jantung bagian kiri. Mbak, nanti kita di jantung diapain? Kita cuma didorong aja. Memangnya dari jantung kita mau kemana? Untuk di video animasi ini, wisata kita cuma sebatas nonton aja ya. Oke, sekarang kita sudah tiba di jantung. Tepatnya di selanjutnya jantung. Ada yang tahu nggak jantung berdetak berapa kali dalam sehari? Berapa kali emangnya, Pak? Sekitar 100.000 kali per hari. Wow, Oke, cukup dulu fun fact-nya ya. Sekarang babak opsi pegangan gerak-gerak karena sebentar lagi kita akan didorong oleh jantung. kenceng banget, Pak. Betul sekali babak opsi. Nanti kita nggak sampai ke obat itu. Babak opsi sekalian. Sekarang kita ada di pembuluh darah aorta. Aorta itu apaan, Pak? Pembuluh darah terbesar dalam tubuh manusia babak opsi. Berarti nanti ada pembuluh darah kecilnya dong, Pak. Betul babak opsi. Cerdas sekali pertanyaan babak opsi. Nanti ada pembuluh darah arteri yang merupakan percabangan dari aorta dan ukurannya lebih kecil. Terus ada juga pembuluh darah kapiler yang merupakan percabangan dari arteri. Oh, gitu. Lampu merahnya ya. Sekarang kita udah masuk ke pembuluh arteri dan sebentar lagi kita bakal sampai ke lambung. Memangnya nanti kita bakal diapain di lambung? Nanti babak opsi sekalian bakal jadi makanan sel-sel yang ada di lambung. Karena babak opsi sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup manusia. Kalau kita nggak ada, gimana, Pak? Alhamdulillah ya, bisa jadi makhluk ciptaan Tuhan yang bermanfaat. Nah, sekarang kita udah masuk ke pembuluh darah kapiler. Sebentar lagi sampai lambung. Nanti babak opsi sekalian diturunin di halte lambung khusus oksigen ya. Kalau kita semua udah turun, kan hemoglobin ini lanjut kemana lagi, Pak? Nanti lanjut lagi ke jantung membawa imbas sisa-sisa dari sel. Pak, apaan, Pak? Jadi sel itu setelah makan zat-zat yang dibutuhin, mereka mau menghasilkan energi dan juga menghasilkan limbah dan karbon dioksida. Nanti karbon dioksida dibawa kembali di jantung terus dibawa ke paru-paru. Dia bisa dikeluarin lewat pernapasan. Jalannya banyak yang tadi lagi, Pak. Oh beda, nanti kami ada pembuluh darah lain yang disebut pembuluh darah vena atau disebut juga pembuluh darah miskin oksigen. Oh, gitu. Baik para opsi sekalian, kita sudah sampai di lambung. Terima kasih sudah melakukan perjalanan bersama kami. Terima kasih juga udah menjawab semua pertanyaan kami, Pak. Sistem peredaran darah manusia itu dibagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah besar dan juga kecil. Kenapa bisa disebut begitu? Simpelnya gini, guys. Peredaran darah besar adalah perjalanan darah dari jantung ke organ lainnya dengan jarak yang lebih jauh. Lalu peredaran darah kecil jaraknya lebih dekat. Sekian penjelasannya, guys. Semoga bermanfaat ya. Dokter, dari video yang kalian saksikan tadi, ada yang bisa menyimpulkan ya? Ya.
Gimana tadi yang contoh itu adalah Jadi, tadinya menunjukkan video mengenai perjalanan oksigen dari jantung. Selanjutnya, kita kalian berkelompok seperti Kelompoknya sama atau beda? kemarin. Aku nggak dikasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Bisa datang dari mana saja. Ayo siapa yang mau Saya mau tanya, produksi pasta dari mana? Coba lihat ya. Dipakai di sana. Mana masih ya? Kita tambah. Saya mau bertanya, jangan bertanya, misalnya apa perbedaan saling dalam ini?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang mempresentasikan kegiatan programasi. Petunjuk: perhatikan gambar di bawah ini. Saat bulan dengan penyakit stroke, apakah keluarga kalian atau ada yang mengalami stroke? Tugas dari satu Apakah ada pertanyaan dari kalian? Saya ingin bertanya, mengadopsi gaya hidup sehat makanya gimana? Mengadopsi emang saya dipelihara? Orang bertanya, cara memeliharanya dipakani, kayak kandang. Saya pelihara. Jangan emang pelihara. Gimana? Ada stroke? Ada stroke? Gini. Saya masih bertanya, apakah faktor genetik bisa menyebabkan stroke? Jelaskan. Aku didatangin, kacang kanan. Ada stroke? Oke, soalnya saya begini. Apakah faktor genetik dapat menyebabkan stroke? Dan jelaskan. Silakan jelaskan, presentasikan di depan kelas tanpa membaca buku. Jelaskan, sebutkan, presentasikan tanpa membaca buku. Saya mau bertanya. Aida silakan. Apa yang dimaksud dengan gangguan koordinasi? Apa yang dimaksud dengan Koordinasi dengan gangguan koordinasi. putusnya saraf-saraf otot yang tidak bisa. Kok bisa? Ini putus. Kok bisa? Putus juga kan bisa. Kami sedang penyumbatan. Dan bisa juga. Kasih tahu kode mana? Si. Ada apa yang bisa. Saya. Saya. Saya Mas Zara sudah. Gampang loh ini. Sudah. Bagaimana trombosit itu diproduksi? Jadi trombosit itu diproduksi di sumsum tulang dalam bersamaan dengan darah. Trombosit itu bisa mati dalam waktu 5 sampai 7 hari. Pada saat trombosit mati, nanti sumsum tulang belakang akan memproduksi selnya kembali. Jadi regenerasi. Saya generasi Iya. Kembali.
Kemudian perbedaan dari trombosit dengan sel darah putih. Jadi sel darah putih sendiri itu berfungsi sebagai melawan sistem dan membantu melawan penyakit dan membangun sistem kekebalan kita. Sedangkan trombosit sendiri merupakan terbentuk dari titik yang terbentuk dari hemoglobin, kemudian berfungsi untuk pembentukan darah dalam menutupi luka darah. Kemudian tadi ada pertanyaan apa lagi? Faktor genetik itu mempengaruhi ya, faktor genetik itu dapat mempengaruhi penyakit stroke. Kondisi ini, tetapi kondisinya sangat stadium itu levelnya nanti. Ada stroke ringan, ada beberapa jenis stroke seperti gangguan koordinasi itu pada saat kemungkinan tidak bisa seimbang. Berarti kita kesulitan jalan, kesulitan bergerak, otak kita tidak dapat memerintahkan dan bisa bergerak. Ambilnya gimana? Jadi tumor yang semakin lama akan menjadi biasanya kalau hitungan usia, jadi mungkin usianya itu ringan dari 40-an ke atas. Kanker itu penyebabnya apa sih? Bisa disebabkan oleh tumor. Seperti tumor itu bisa ini loh jenisnya ada banyak kan. Jinak, tumor jerak. Jadi kalau tumor jerak itu udah mau mendekati bisa menyebabkan kanker. Ini masih ada 12 menit. Kalau tidak Terus perkenalan dulu. Perkenalan. Satu orang
Oh, sama aku juga kan. Belum jelas. Gimana ya? Bisa ya. Ini orang Rehan mau. Aku mau menawarkan. Oh, jelas ya. Langsung jawabannya, Bu. akan tas ini kertas. Bu, dijelasin tangannya nggak? Sama. Tangannya kayak apa itu? Iya. Takon, Bu. Ya udah enggak juga. Sikap berdoa. Berdoa mulai. Ya Rabbal Alamin. Berdoa selesai. Ucapan terima kasih kepada Allah.